salam Limba, tetap semangat dan terus belajar. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari kedua. 1. Apa pengertian individual system? Adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. 2. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar motivator mengetahui kesukaan dan anak serta motivator mengetahui pengetahuan dan kemauan anak. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Untuk mencapai tujuan yang small set system. 4. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru adalah sebagai motivator atau fasilitator, sedangkan murid sebagai subjek belajar. 5. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system yaitu metodenya sesuai kemampuan dan kemauan anak, sedangkan classical system kurikulumnya sudah baku, serta kemampuan dan kemauan anak disamaratakan. Tidak ada yang berbeda. 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya bertanya, mencari tahu melalui orang tua, atau melihat ekspresi murid. 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya motivator bisa mengetahui apa kesukaan anak dan lebih memahami karakter anak, hingga motivator mengetahui kemauan dan kemampuan anak, sehingga proses belajar mengajar yang menyenangkan, sehingga dipastikan tumbuh minat baca anak. 8. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Anak merasa belajar bukan hal yang menyenangkan, karena dia harus terbebani oleh hasil yang harus dicapai sesuai kebutuhan yang sudah ada, serta anak merasa terpaksa dengan proses belajar tersebut. Bagian B. 1. Apa pengertian variation skill? Kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar yang adanya kemampuan afektif, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik. 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi, mudah teralihkan, anak mudah bosan pada suatu kegiatan. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak mudah bosan dan anak tertarik dan antusias. 4. Sebutkan 3 aspek belajar: kemampuan afektif, kognitif, psikomotorik. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatannya seperti membaca, berhitung. 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Bernyanyi, berdialog, membaca cerita. 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Mewarnai, menari, garis, atau menulis. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan menghindari satu aspek secara berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Bagian C. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. 2. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika suatu kegiatan yang harus diulang, maka akan berdampak mampu. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness
atau hukum kesiapan. Ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.